Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gifani Ramadiva dan di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya, yaitu program analisa kandungan gizi pada produk kemasan dengan menggunakan Python. Jadi program analisa kandungan gizi ini adalah sebuah program sederhana yang dibuat untuk memeriksa kandungan gizi khususnya gula, garam, dan lemak yang terdapat pada suatu produk kemasan yang ingin dianalisa. Baik, langsung saja. Untuk di sini yang pertama ada function untuk kategori user. Function ini berfungsi untuk mengkategorikan pengguna berdasarkan usia mereka. Seperti yang pertama, untuk usia 5 sampai 12 tahun, maka pengguna dikategorikan sebagai anak-anak. Dan untuk 3 angka yang ada di belakang ini adalah batas gizi yang ditentukan. Yang pertama adalah gula, yang kedua garam, dan yang ketiga lemak. Selanjutnya untuk kategori kedua ada di 13 sampai 19 tahun dan ini dikategorikan sebagai remaja. Lalu mulai dari kategori remaja ini ada kategori untuk jenis kelamin dari pengguna, yaitu laki-laki dan perempuan, sebagai pembeda di kandungan batasan gizi yang bisa dikonsumsi, yang direkomendasikan. Selanjutnya ada usia 20 hingga 49 tahun dikategorikan sebagai dewasa. Lalu ada batasan gula, garam, dan lemaknya. Selanjutnya usia 50 hingga 80 itu sebagai lansia. Berikutnya ada function untuk analisa gizi. Function ini akan menganalisa semua input yang telah diberikan oleh pengguna lalu menghasilkan output yang diminta oleh pengguna. Kemudian di sini ada kondisi untuk kandungan gizinya seperti gula, garam, dan lemak. Jika kandungan gula dalam sebuah produk yang dimasukkan itu 3 kali lebih banyak dari batasan gula pengguna berdasarkan kategori tadi, maka program akan menghasilkan output peringatan atau pemberitahuan bahwa jumlah kandungan gula dalam produk tersebut 3 kali dari batas yang disarankan. Lalu program juga akan memberikan rekomendasi batasan gizi untuk pengguna. Seperti di sini batasan konsumsi gula harian Anda adalah batas gula. Batas gula ini berdasarkan kategori yang sudah ditentukan tadi. Selanjutnya, jika gula melebihi batas gula tetapi tidak 3 kali lipat lebih banyak, maka pemberitahuannya adalah kandungan gula dalam produk ini melebihi batas konsumsi kategori usia Anda. Jadi ada perbedaan jika 3 kali lebih banyak dan hanya lebih banyak saja. Lalu selanjutnya garam, sama seperti tadi, 3 kali lebih banyak garam. Jumlah kandungan garam dalam produk ini tidak baik untuk dikonsumsi. Lanjut ke lemak dan seterusnya. Dan selanjutnya jika semua kandungan gizi dari produk tersebut yang diinput pengguna tidak melebihi batas yang telah ditentukan berdasarkan kategori, maka program akan mengeluarkan output semua kandungan gizi dalam batas aman sebagai tanda bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Kemudian selanjutnya di sini ada looping yang memuat
seluruh input dari pengguna tersebut. Nah, yang pertama ada ucapan selamat datang di program analisis gizi. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan namanya. Kemudian di sini ada input usia. Pengguna diminta untuk menginput usianya. Jika usia kurang dari 5 tahun, maka program akan terjadi error, dan jika usia lebih dari 80 tahun, program juga akan mendapatkan error. Ini dikarenakan saya membatasi kemampuan program untuk menganalisa gizi dari pengguna, yaitu minimal 5 tahun dan maksimal 80 tahun. Karena berdasarkan riset yang saya lakukan, saya hanya mendapatkan untuk kategori anak-anak itu mulai dari 5 tahun, dan untuk lansianya hanya mencapai 80, seperti itu. Ini juga sebagai batas kemampuan program yang saya buat. Kemudian pengguna diminta memasukkan jenis kelamin, dan jenis kelamin yang saya tentukan hanya ada 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Jika yang diinput pengguna bukan laki-laki atau perempuan, maka akan terjadi error, jenis kelamin tidak valid, harap masukkan laki-laki atau perempuan, dan program input akan diulang untuk jenis kelaminnya. Selanjutnya, pengguna diminta untuk memasukkan informasi nilai gizi dari produknya dengan kandungannya itu per sajian. Ini biasanya ada di belakang kandungan gizi dari produk tersebut. Nah, pengguna akan diminta untuk memasukkan kalorinya, lalu gula, garam, dan juga lemak. Dilihat dari bagian ini, pengguna diminta untuk memasukkan kalori, tetapi kami hanya akan memeriksa 3 kandungan gizi saja, yaitu gula, garam, dan lemak. Karena untuk kalori itu bisa dibilang fleksibel, tidak ditentukan dengan umur saja, namun bisa juga dengan berat badan dan kondisi psikis yang lain, seperti itu. Lalu di bagian ini juga pengguna diminta untuk memasukkan input dengan nilai numerik atau angka. Jika tidak dengan angka atau tidak dengan numerik, maka program akan error. Selanjutnya di sini ada baris untuk menggabungkan semuanya. Lalu ada print output dari semua yang telah diinput oleh pengguna, seperti nama, usia, jenis kelamin, kategori usia, dan hasil analisis produknya juga. Ada jumlah kalori, kandungan gula, kandungan garam, dan kandungan lemak. Lalu ada print untuk hasil analisisnya, apakah dalam produk tersebut terdapat kandungan yang melebihi batas ataupun tidak. Lalu seperti yang tadi saya bilang, di sini adalah looping. Nah, dari loop ini pengguna setelah mendapatkan hasil analisis dari sebelumnya, pengguna akan ditanyakan oleh program apakah ingin mengulangi programnya lagi. Jika pengguna menginput ya, maka program akan diulang, mulai dari menginput nama lagi. Jika tidak, maka program akan terhenti dan terdapat pesan terima kasih telah menggunakan program ini. Jaga selalu konsumsi harianmu ya. Mari kita coba programnya. Masukkan nama Muhammad Rifani, masukkan usia 21,
jenis kelamin laki-laki. Informasi nilai gizi produk persajian kita asal saja, gula 525. Di sini ini adalah output yang saya dapatkan dari program. Bisa dilihat di sini ada pemberitahuan berhasil menganalisa, lalu ada informasi identitas yang saya masukkan, mulai dari nama, usia, jenis kelamin hingga kategori usianya yang telah ditentukan tadi. Kemudian di sini ada hasil analisis produknya untuk yang saya input tadi. Di sini ada jumlah kalorinya 2000 kilokalori, lalu kandungan gula 5 gram, kandungan garam 2 gram, kandungan lemak 5 gram, dan di sini ada pemberitahuan dari program bahwa semua kandungan gizi dalam batas aman. Itu karena semuanya berada di bawah batas yang telah ditentukan oleh produk dari kategori saya, dari kategori usia saya, yaitu 21 tahun. Lalu akan ditanyakan apakah ingin menganalisis produk lain. Ini loop yang tadi saya bicarakan. Jika kita milih ya, maka akan mengulang sambil kita coba bagaimana jika ada kandungan gizi yang lebih batas. Ya, berhasil menganalisa nama, usia, jenis kelamin, kategori usia, hasil analisis produk, serta informasi gizinya. Lalu di sini ada output pemberitahuan bahwa kandungan gula dalam produk ini melebihi batasan konsumsi kategori usia Anda, yakni 10 gram, yang mana tadi saya masukkan adalah 20 gram. Selanjutnya, kandungan garam dalam produk ini melebihi batasan konsumsi kategori usiamu, yaitu 5 gram, yang mana tadi saya masukkan 7 gram. Lalu untuk loopingnya, jika saya masukkan tidak, maka akan ada output seperti ini. Terima kasih telah menggunakan program ini. Jaga selalu konsumsi harianmu. Salah satu kekurangan dari program ini adalah program hanya menganalisa gizi pengguna yang berusia 5 sampai 80 tahun saja, tidak bisa kurang dari 5 tahun ataupun lebih dari 80 tahun. Kesimpulannya, program ini sudah berjalan dengan cukup baik sesuai dengan apa yang ditujukan, yaitu mengecek kandungan gizi dari sebuah produk, yakni gizi gula, garam, dan lemaknya. Oke. Baik, sepertinya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.